Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita kembali mengudara di Pertamina Mandalika International Street Circuit untuk bersama-sama melihat dari kondisi dan situasi pada sore hari ini. Ya, di sini kita terbang sehabis diguyur hujan ya untuk Pertamina Mandalika International Street Circuit. Kita akan bersama-sama untuk melihat dari kondisi dan situasi sampai saat ini. Ya, buat teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang, dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini, saya ucapkan terima kasih banyak ya. Semoga saja di sore hari ini kita semua dipermudahkan segala urusan, serta dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Ya, sejumlah persiapan di sirkuit Mandalika akan dipercepat ya untuk jelang gelaran MotoGP di tahun 2022 mendatang. Salah satunya dengan memperbesar atau menambah kapasitas penonton tribun yang ada di Mandalika. Kapasitas penonton sirkuit Mandalika ditambah untuk mengantisipasi animo penonton yang datang langsung ke sirkuit. Bram menjelaskan kapasitas penonton MotoGP Indonesia 2022 minimal 2 kali lipat ya dari World Superbike Indonesia 2021 kemarin. Dari yang semula hanya berkapasitas 30.000 orang saat World Superbike ya, kini menjadi 60.000 orang penonton untuk MotoGP nantinya. Untuk MotoGP Indonesia 2022, grandstand dibangun di 11 titik sirkuit Mandalika sesuai dengan pertimbangan, kenyamanan, dan keseruan penonton. Grandstand yang sebelumnya berada di tepi starting grid di tikungan 1 akan menjadi main grandstand, seperti itu. Kemudian grandstand sirkuit Mandalika juga dibangun di tepi tikungan ke-14, tikungan ke-15, dan tikungan ke-16. Sebenarnya sirkuit Mandalika dengan panjang lintasan 4,31 km ini secara keseluruhan bisa menampung 195.000 penonton ya. Namun fasilitas penunjang sirkuit Mandalika belum mencukupi untuk menampung kapasitas maksimum tersebut. Intinya yang ada hubungannya dengan penonton itu akan kami betulkan. Fokus kami untuk kenyamanan penonton, ungkap Bram. Peningkatan kenyamanan penonton ini termasuk penyiapan lokasi tribun utama, saluran drainase, dan tempat parkir. Keseluruhan pekerjaan ditargetkan selesai pada awal Maret 2022 mendatang. Ya, di sini kita berada di pedok area seperti yang kita perhatikan bersama-sama ya. Untuk pengerjaan lanjutan masih terus dilakukan untuk persiapan di segala sektor seperti yang kita perhatikan untuk pengerjaan di bagian belakang tersebut. Nantinya untuk kru para pembalap akan berada langsung di bagian belakang pit building tersebut menuju ke garasi seperti itu. Ya, jadi untuk persiapan MotoGP Indonesia 2022, sirkuit Mandalika punya tambahan PR baru yang lebih menantang tentunya. Sirkuit Mandalika mulai mempersiapkan diri untuk gelar MotoGP 2022 mendatang. Hal tersebut dilakukan setelah berlangsungnya ATC dan World Superbike Indonesia 2021 di sirkuit Mandalika beberapa waktu lalu ya. Sirkuit Mandalika sendiri akan digunakan sebagai tes pramusim MotoGP 2022 ya di tanggal 11 Februari sampai dengan 13 Februari 2022 mendatang. Karenanya beberapa persiapan fasilitas pendukung di sirkuit Mandalika seperti area parkir, tribun ya, untuk akses jalan terus dikebut pengerjaannya. Bisa dibilang masih ada beberapa pekerjaan rumah atau PR yang harus diselesaikan oleh pengelola sebelum MotoGP Indonesia 2022 digelar, seperti itu. Ya, di sini kita berada di tikungan pertama seperti yang kita perhatikan untuk sistem drainase ya, yang kita lihat di sisi kanan dari trek lurus menuju tikungan pertama. Nantinya akan dipasang menuju ke sisi kanan yang berada di tikungan kedua tersebut, supaya untuk drainase atau air yang berada di sisi kanan tersebut tidak tergenang kembali, seperti itu ya. Ya, jadi inilah kondisi di sore hari ini pasca diguyur hujan untuk Pertamina Mandalika International Street Circuit. Semuanya terlihat aman, terkendali, terutama di sistem drainase. Kita akan lihat bersama-sama ya, nanti di bagian tengah itu sudah sip semuanya, maupun di bagian pinggir tadi di jalur provinsi sudah oke untuk bagian drainasenya.
Oke, di sini kita berada di tikungan kelima menuju 6 dan seterusnya di depan sana untuk melihat di bagian trek lintasan. Seperti yang kita perhatikan di sini aman-aman saja ya. Walaupun tadi siang sempat diguyur hujan cukup lebat sekali, tapi kita lihat bersama-sama di sini semuanya aman terkendali. Karena untuk bagian drainase yang berada di sisi tengah maupun di bagian jalur luar sana sudah tersambung secara sempurna. Ya, untuk pengerjaan lanjutan juga masih terus akan dikerjakan seperti yang kita dengar tadi ya. Untuk tribun juga saat ini sudah mulai dikerjakan di bagian pondasinya untuk pemerataan terlebih dahulu, tentunya supaya nantinya tinggal dirakit saja dan tinggal dilakukan untuk pengerjaan lanjutan. Kemungkinan nanti akan pakai papling atau pakai cor ya. Kita akan sama-sama pantau ke depannya untuk melihat dari kondisi untuk bagian pondasi yang ada untuk tribun itu sendiri. Dan di sini kita bisa lihat juga di bagian zona tengah atau jalur tunnel seperti yang kita perhatikan nantinya akan diaspal menuju ke tunnel kedua. Nah, jalur ini nanti akan tersambung dari tunnel pertama menuju tunnel kedua ini. Oke, di sini kita kembali ke bagian zona tengah seperti yang kita lihat bersama-sama untuk sistem drainase yang berada di bagian sisi kanan jalur yang ada di sini ya, menuju ke tikungan ke-13. Airnya lancar aman terkendali ya. Untuk bagian drainase yang ada di sini sudah tersambung dengan sempurna mulai dari tikungan ke-3 menuju ke-4 ya, maupun di bagian bukit yang berada di sisi kiri trek tikungan ke-4 menuju ke-5 tersebut. Ya, di sini kita bisa perhatikan di bagian zona tengah seperti yang kita lihat bersama-sama di sore hari ini ya. Untuk rumah-rumah warga yang berada di sisi timur yang ada di sini semuanya sudah mulai melakukan bongkar mandiri. Ya, terlihat dari puing-puing bekas rumah warga yang berada di sisi ini semuanya sudah mulai melakukan bongkar mandiri. Tentunya mereka pindah ke posisi atau lokasi yang sudah disediakan untuk membongkar dari material rumah mereka untuk dipasang di bagian tempat tersebut. Ya, tinggal beberapa bagian di sisi sebelah kanan yang ada di video kita ya, atau di bagian belakang itu masih berdiri. Tentunya nanti akan terus dilakukan untuk pembongkaran atau land clearing ya, supaya semuanya terlihat siap nantinya untuk fasilitas selanjutnya yang akan dibangun di bagian tengah tersebut untuk penunjang MotoGP ini sendiri. Dan di sini untuk bagian pondasi dasar yang berada di tikungan ke-12 menuju ke-13 ya, sudah rata sekali dari kemarin terus dilakukan untuk penimbunan maupun pemadatan, begitu juga untuk jalur menuju ke bukit yang ada di sini terus ditata supaya terlihat lebih indah. Ya, jadi kita akan terus bersama-sama untuk memantau dari kondisi dan situasi yang ada di sirkuit kebanggaan kita bersama. Ya, saat ini memang lagi proses ya, maka dari itu terlihat memang masih belum begitu siap untuk sirkuit kita, tapi seiring berjalannya waktu dan pengerjaan akan terus dilakukan. Mulai di bulan Januari nanti aktivitas para pekerja juga akan mulai aktif secara 100% untuk melanjutkan pengerjaan di bagian tribun maupun pengerjaan lanjutan di bagian fasilitas lainnya yang ada di zona sirkuit ini sendiri.
Oke, di sini kita sudah berada di tikungan ke-14 menuju ke-15 dan trek lurus. Seperti yang kita perhatikan tadi ya, kita sudah upload full lintasan buat kalian semua untuk melihat dari kondisi sore hari ini. Di bagian trek lintasan semuanya aman terkendali, tidak ada genangan air yang kita perhatikan walaupun hujan sangat deras sekali. Dan untuk pengerjaan di bagian zona tengah juga, untuk di bagian timurnya sudah mulai terlihat warga sudah bongkar mandiri di sana. Tinggal di bagian sisi sebelah kanan atau pasnya di tikungan ke-13 sisi kirinya ya, di bagian dalam tersebut. Ya, begitu juga untuk pengerjaan lanjutan di bagian parkir area seperti yang kita lihat di bagian belakang pedok ya, masih terus dilakukan untuk pengerjaan lanjutan supaya semuanya siap nanti untuk menampung dari antusias penonton yang akan datang. Tentunya di MotoGP akan lebih banyak daripada WSBK kemarin. Ya, untuk sistem drainase maupun di bagian jalur provinsi akan dikerjakan di awal Januari nanti. Kita masih menunggu ini ya untuk aktivitas atau geberan-geberan yang akan dilakukan untuk persiapan di segala sektor atau PR-PR kita yang masih perlu dibenahi untuk kesiapan dari sirkuit ini sendiri. Ya, di bagian sebelah kanan helipad di sana bentuk box culvert akan dipasang di bagian sisi kanan ya, untuk kelancaran dari sistem drainase ataupun jalur kabel yang akan terpasang di sini untuk menyuplai dari bagian-bagian kelistrikan nanti yang akan tersambung ke bagian belakang maupun di bagian yang ada di sini. Dan di sini untuk pemerataan masih terus dilakukan ya, perluasan di parkir area tentunya akan dipakai di sini untuk parkir VIP nantinya. Ya, seperti yang kita lihat di sini ya, ini sudah sore hari jadi para pekerja sudah mulai rehat. Untuk melanjutkan besok kita akan pantau bersama-sama. Ya, mungkin sampai di sini saja dulu perjumpaan kita di sore hari ini untuk melihat dari kondisi dan situasi di sirkuit Mandalika pasca diguyur hujan ya. Seperti inilah persiapannya dan pengerjaan lanjutan akan segera kita saksikan bersama-sama nantinya untuk segala lini yang ada. Semoga saja untuk aktivitas atau pengerjaan yang akan dilakukan lancar, aman, terkendali sehingga kita bisa menonton untuk balapan MotoGP maupun ada rencana untuk F1 ya. Kita doakan saja semoga rencana dan impian kita bisa terwujud demi Indonesia lebih baik ke depannya. Ya, sampai di sini saja dulu perjumpaan kita. Saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasih kepada kalian semua ya. Selalu jaga kesehatan supaya kita bisa menonton balapan bersama-sama. Jikalau ada komentar atau ada pertanyaan nanti bisa ditaruh di kolom komentar di bawah ya. Kita berdiskusi bersama-sama tentunya. Apabila kalian menyukai video ini bisa dibantu channel ini dengan cara like dan subscribe supaya channel ini terus berkembang dan terus bersemangat ya untuk memberikan informasi buat kalian semua. Untuk itu sampai di sini saja ya, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.